Sejak kuliah saya sudah punya cita-cita pengen punya studio sendiri. 3 bulan setelah saya mendirikan CV Andi Rahman Arsitek itu saya tidak dapat proyek sama sekali. Dan yang paling penting adalah kita harus punya keberanian ya untuk beriklan tapi yang Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur ya. Kali ini kita ada berbincang-bincang di ruang sharing. Ini bersama dengan seorang arsitek yang tentu pasti teman-teman semua pasti tahu, karena beliau adalah seorang arsitek yang memang sudah terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Teman-teman semua, siapa? Beliau ini adalah dari Pak Andi Rahman. Ya, dari Andi Rahman Arsitek ya Pak? Ya. Gimana Mas kabar? Baik. Ya. Sehat. Jadi kebetulan ini Mas, saya panggilnya Mas atau Pak aja ya? Ya Mas saya. Mas aja ya. Mungkin dari segi umur nggak terlalu jauh ya Mas ya. Oke, mungkin dari teman-teman selain sudah mengenal sosok Mas Andi Rahman ini, pasti juga sudah pernah mengetahui bahwa dari beliau sudah pernah membuat beberapa buku. Dari buku yang judulnya Ngekos, kemudian ada juga yang buku yang namanya judulnya Mudahir gitu, tentang starting sebuah biro arsitektur gitu kan. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita akan mengulik-ngulik Mas mengenai isi dari buku Mudahir itu. Artinya barangkali dari teman-teman sudah membaca juga, hanya saja kita perlu benar-benar dari narasumber yang aslinya yang valid. Ya, kalau dari buku Mudahir itu ya, itu kan disebutkan, diceritakan bagaimana kita membentuk sebuah tim yang kemudian lanjut berkembang menjadi sebuah biro arsitek seperti itu ya. Kalau dari Mas Andi Rahman sendiri, itu dulunya memang ingin membuat sebuah biro seperti itu, atau itu berjalan sesuai waktu aja? Karena kan ada beberapa teman-teman yang masih berpraktek arsitektur itu secara mandiri sendiri. Nah, itu dulu kalau Mas Andi berangkatnya gimana? Ya, jadi dulu itu memang sejak kuliah saya sudah punya cita-cita pengen punya studio sendiri. Jadi semester 5 ya. Semester 5 saya sudah punya keinginan untuk nanti suatu saat kalau saya sudah lulus, saya akan bekerja dulu di beberapa studio gitu ya. Setelah itu bayangan saya waktu itu ya 5 tahun lah belajar, terus kemudian setelah itu saya pengen mendirikan studio dengan nama saya sendiri, Andi Rahman gitu ya, Andi Rahman Arsitek gitu. Itu sudah sejak semester 5 memang. Tapi memang ketika setelah lulus kemudian ada perkembangan. Jadi saya punya kesempatan untuk diajak kolaborasi teman yang itu dia seorang kontraktor gitu ya, ngajak saya kolaborasi. Menurut saya momen yang pas ya, saya pengen mendirikan studio tadi karena saya merasa waktu itu saya dapat kesempatan cukup banyak, jadi bertemu dengan klien, mengawasi proyek, kemudian belajar juga mencari proyek gitu ya, sehingga saya memberanikan diri setelah kolaborasi dengan dia selama 1 tahun 2006 itu saya mendirikan studio saya sendiri karena memang ada perbedaan visi ya, sehingga memang saya pengen menjalankan mimpi saya itu ya, punya studio sendiri. Jadi awalnya ya sendirian saya Mas, sendirian. Tapi waktu saya memutuskan untuk punya legalitas ya tahun 2006, ngurus CV kayak gitu, ada teman saya yang ya memang dia kebetulan juga resign dari perusahaannya, teman STM sebetulnya, bukan kuliah, bukan. Tapi dia pengen aku ikut kamu ya gitu, terus ya nggak apa-apa, tapi kamu harus belajar dulu AutoCAD gitu ya, buat gambar kerja, nanti saya bantu juga. Nanti kita mulai bareng. Jadi dulu berdua sama dia. Saya arsitek, dia drafternya. Awal-awalnya seperti itu. Tapi sebelum itu kan saat kolaborasi sama teman saya sendirian. Jadi ya saya ya arsiteknya ya ngedraft sendiri kayak gitu ya. Ketemu klien presentasi dalamnya. Iya, betul. Nah, ketika itu 2006 punya legalitas, punya satu staff saya itu berkembang pelan-pelan. Saya memberanikan diri untuk ngontrak rumah kecil tipe 45 berdua itu, terus setelah itu nambah pelan-pelan ya, nambah 1 orang, nambah 2 orang kayak gitu terus. Begitu prosesnya. Itu dari mulai lulus berapa tahun Mas setelah lulus? 2 tahun, saya lulus tahun 2004. 2004 terus lulus. Nekat mendirikan Andi Rahman Arsitek itu 2006. Terus sampai sekarang
banyak banget anggotanya ya. Iya, ya, alhamdulillah lah. Ya, perlu diketahui teman-teman, lokasi kita berbincang ini adalah di studionya Mas Andi Rahman ya. Jadi nanti di dalam video ini juga ada kita tampilkan ya suasana dari studio yang memang benar-benar luar biasa. Itu nanti kita tampilkan di acara ini. Jadi setelah tadi berkembang dari 2004 lulus, 2006, lalu mulai ada join dengan temen yang background kontraktor ya. Kontraktor, sipil kontraktor. Lalu kan sekarang setahu saya ada Mas siapa? Abdi. Ya. Itu gimana ceritanya? Itu tadi kan setelah sama teman saya kan kita beda visi ya. Gitu. Beda visi, terus saya akhirnya mendirikan Andi Rahman Arsitek sendiri. Dia kan jalan sendiri, dia kontraktoran. Jadi sekarang udah nggak lagi ya sama yang udah enggak. Dan ketika saya mendirikan Andi Rahman Arsitek, jalan. Memang Abdi ini kan teman saya sejak kuliah dulu ya. Kita cocok lah ya satu. Dan memang juga punya impian, kita kalau kamu mau, kamu gabung perusahaanku nggak apa-apa. Saya nawari gitu ke Abdi. Abdi juga merasa cocok dengan saya dan merasa dia sudah kerja sebetulnya di beberapa perusahaan juga, konsultan arsitek, tapi merasa nggak pas gitu ya, sehingga ketika saya tawari itu, dia juga waktu itu juga mau resign dari perusahaannya. Akhirnya dia memutuskan untuk resign dan gabung dengan saya. Jadi Andi Rahman Arsitek sudah jalan, terus dia gabung. Itu tahun berapa Mas kalau gitu? Ya 2007 berarti. Oh, nggak lama ya? Nggak lama. Nah, itu kan tadi rentang waktunya cukup pendek ya, antara 2004 sampai 2006 Mas Andi bikin. Itu kan biasanya teman-teman dari lulusan sarjana arsitektur S1 itu terlepas dari sekarang adanya pendidikan profesi dan sebagainya itu banyak yang bertanya, pasti semua pengen punya biro sendiri atau berpraktek secara mandiri gitu kan. Nah, yang jadi banyak pertanyaan itu yang pertama nih, bagaimana cara mendapatkan klien dengan mandiri itu sebelum nantinya terus berkembang dan sebagainya. Kalau Mas Andi Rahman dulu gimana? Iya betul. Jadi dulu waktu saya awal mula memisahkan diri dari teman saya tadi, karena sebetulnya yang nyari proyek itu dia. Kan dia punya kelebihan untuk marketing ya, kelebihan untuk mencari proyek. Nah, ketika saya memutuskan untuk berdiri sendiri, itu baru saya sadar ternyata ya nggak gampang juga nyari proyek gitu ya. Karena 3 bulan setelah saya mendirikan CV Andi Rahman Arsitek itu saya nggak dapat proyek sama sekali. Nggak dapat proyek, tapi akhirnya kita mencoba. Memang kalau kita masih baru, kita masih muda, belum punya nama ya, siapa yang tahu kita seorang arsitek? Siapa yang akan meng-hire kita, kan nggak ada yang tahu kan? Belum ada yang tahu. Maka kita harus aktif untuk semacam beriklan ya, dalam tanda kutip ya. Kita membuat blog waktu itu. Blog kan masih gratis ya. Blog, kemudian pasang iklan di media cetak waktu itu. Kalau sekarang enggak tahu ya, dulu masih ada Yellow Page kayak gitu koran ya. Masih. Jadi kita mulai dari situ. Dari situ pelan-pelan dapat proyek 1, 2. Tapi memang di tahun 2006, 2007, 2008 itu kan internet sudah mulai cukup kuat ya. Dia menaik gitu ya. Jadi sehingga kita memang memutuskan untuk mengembangkan marketing kita lewat internet, online. Jadi bikin blog, lalu lanjut bikin website, lalu ada Facebook, kita manfaatkan itu, Facebook fanpage itu ya. Kita manfaatkan itu, dan itu bahkan sampai sekarang ya, kita selalu mengikuti perkembangan media. Jadi intinya dari awal bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan diri. Betul. Jadi yang paling penting ya, ini buat teman-teman entah itu mahasiswa atau arsitek muda yang mau mendirikan studio, memang kita juga harus punya kemampuan untuk berbisnis sebetulnya ya. Yang itu memang kuliah tidak diajari, tapi kita harus belajar. Jadi setelah lulus itu saya belajar juga, belajar untuk bagaimana membranding perusahaan saya, bagaimana untuk menyusun strategi marketing yang pas buat perusahaan saya, yaitu memang harus belajar. Dan yang paling penting adalah kita harus punya keberanian ya untuk beriklan, tapi yang masih sesuai dengan etika YAI ya. Jadi tidak melanggar etika YAI. Jadi soft selling ya, selling. Dan itu kan saya rasa kemampuan yang harus dipelajari gitu ya. Atau mungkin ini bisa menjadi masukan juga ke kurikulum perkuliahan. Betul. Jadi memang
setiap kali saya diundang di kampus itu ya, saya selalu memberi masukan bahwa teman-teman ini arsitek mahasiswa ini disiapkan untuk apa? Apakah dia hanya nanti disiapkan untuk jadi sebagai staff saja di perusahaan konsultan, selain kalau dia mau melanjutkan ke pendidikan ya, kan ada juga sebagian yang pengen jadi arsitek entrepreneur lah, entrepreneur arsitek, sehingga itu perlu dibekali, ilmu bisnis perlu dibekali. Harus ada lah di kurikulum ya, karena yang saya alami dulu benar-benar nol, sehingga ketika saya memulai itu bingung, betul-betul bingung gitu ya. Iya. Memang kalau saat ini ya, kalau kita melihat perkembangan dunia internet saat ini, online saat ini memang benar-benar luar biasa kan, dibandingkan dulu. Betul. Artinya sebenarnya sangat mudah bagi lulusan lulusan yang baru ketika mempunyai karya atau apa untuk menampilkan itu ke publik itu sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah. Jadi memang yang kalau zaman sekarang saya rasa lebih mudah ya, karena kan ada Instagram, ada YouTube ya. Yang penting kan kita kreatif dan percaya diri lah. Jadi semua itu proses. Jadi nggak ada yang instan gitu ya. Proses. Jadi kalau teman-teman arsitek muda mulai membangun bisnisnya, ya harus percaya diri dengan kemampuannya dan hasil karyanya ya. Sambil berproses terus, belajar terus. Ya pasti awal itu kan nggak mungkin langsung desainnya bagus, mateng, masih banyak. Tapi dengan kita percaya diri dan terbuka dengan kritik ketika kita di era sosial media, maka kita akan lebih cepat berkembang. Berkembangnya lebih cepat. Iya sih. Kadang-kadang memang ada yang kritik itu menjadi down atau justru jadi akhirnya dia akhirnya justru malah nggak berani muncul dan nggak berkembang akhirnya. Itu tadi kembali lagi ke mental ya sebenarnya. Ya. Mental. Kalau pengusaha harus kuat mentalnya, harus ulet, harus tahan inilah mentalnya harus kuat. Nah kalau sekarang kan kadang justru gimana ya, pedang bermata dua ya. Kita mudah untuk memperkenalkan karya lewat internet, online, tapi orang lain juga mudah. Jadi persaingannya juga sama saja kayak gimana ya, kita mudah, orang lain mudah, jadi sama-sama kita berjuang di situ kan sebenarnya kan. Iya, tapi ada triknya ya supaya kita dalam tanda kutip menang kompetisi lah gitu ya, karena memang banyak ya, semua juga memakai media yang sama gitu ya. Caranya adalah dengan membangun karakter dan branding Anda gitu ya, branding personal dan perusahaan. Personal branding dan branding perusahaan juga. Jadi yang terkait sama karakter desain kita yang itu kita terus dalami, terus kembangkan sehingga orang melihat satu citra ya bahwa arsitek ini spesialisnya di sini. Ciri khas ya. Dengan begitu kita akan tidak berebut roti besar ya, tapi banyak orang, tapi kita spesifik gitu ya. Orang yang suka dengan style kita atau gaya arsitektur kita, dia akan mencari kita. Jadi membangun brand dan karakter itu yang menjadi kunci dalam persaingan di zaman sekarang. Ya, jadi bagaimanapun kita tetap harus punya keunggulan ya. Keunggulan yang kalau di sini ada perbedaan dengan yang lain, harus ada ciri khas, kekuatannya itulah. Gitu ya. Betul sekali. Karena begini, kalau Anda tidak punya kelebihan tadi ya, hal yang spesifik dari karya-karya Anda, maka Anda akan dibandingkan dengan yang lain gitu. Karena kan kualitas sama, desain juga mirip-mirip gitu ya. Yang sebelah harga per meternya sekian, kok Anda sekian, pasti dibandingkan. Tapi kalau Anda spesifik, Anda punya keahlian tertentu, Anda memang mendalami hal tertentu tersebut yang itu jadi value, maka masyarakat tidak melihat itu sebagai satu hal yang umum. Sehingga mereka nggak akan terlalu menawar nggak akan menawar, karena ya kalau mau arsitek dengan spesifik dan keahlian khusus seperti ini, karena yang lain nggak ada, nggak ada yang karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Dan dia suka, kalau dia suka sudah, itu kan personal ya. Betul. Karena memang kalau di dunia bisnis juga pernah ada yang bilang, kalau nggak salah Bob Sadino apa Mas ya, itu be the first, be the best, dan be different. Be the first dulu. Tapi kan kita kalau be the first, ya
semua udah arsitek. Ya be the first mungkin di dunia online yang duluan online mungkin sudah dapat gitu kan, atau be the best tadi dari sekian banyak yang sama itu jadilah yang terbaik, atau be different nih Mas yang lain seperti ini kita beda sendiri nih, khusus sendiri gitu kan. Ya sebenarnya itu ilmu, sebenarnya bukan nggak hanya ilmu arsitek ya, ilmu bisnis ya. Karena dulu saya juga mempelajari itu dari ikut pelatihan bisnis, coaching bisnis, karena itu jadi terbuka gitu ya. Iya ya, begini ternyata ya bisnis. Karena bisnis dan arsitektur benar-benar berbeda. Selama kuliah kan kita diajari arsitektur saja, tapi tidak pernah diajari bisnis. Sehingga ya kita tahu caranya mendesain yang baik, tapi tidak tahu caranya menjual ide kita, menjual diri kita dalam tanda kutip ya. Sehingga kita dikenal di masyarakat sebagai seorang arsitek yang punya karakter seperti ini gitu ya. Iya benar. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita juga perlu membuka wawasan di dunia selain arsitektur sendiri, yaitu dan dunia bisnis. Betul. Ikut pelatihan bisnis tuh boleh Mas. Boleh. Malah harus gitu loh, biar melek gitu loh. Kita ini ya. Nanti kan setelah ikut itu kita jadi terbuka. Oh, caranya memanage sebuah perusahaan seperti ini, caranya mengelola keuangan seperti ini, caranya membangun branding itu seperti ini, caranya soft selling itu seperti ini gitu ya. Itu kan nggak diajari kalau di dunia. Ini loh, ini teman-teman yang mungkin belum banyak dibicarakan ya oleh sebuah dialog arsitektur dan sebagainya, itu yang seperti ini saya rasa ini masih jarang, bagaimana menghubungkan antara arsitektur dengan bisnis itu Mas ya. Karena memang ya kalau di pendidikan resmi nggak pernah dibahas seperti itu kan. Anda memulai bisnis Anda dengan memakai cara perang harga, murah-murahan harga, maka Anda akan terjebak di situ. Kita ini nggak bisa mengerjakan semuanya sendirian. Kita harus disupport oleh orang-orang yang